Kita masuk ke segmen terakhir, Happy Parenting bersama guru saya, Kak Seto. Kak Seto, kita melihat bahwa teknologi sekarang sudah menjadi teman sejati daripada sehari-hari ya. Anak-anak kita. Itu kayak soulmate mereka, makanan sehari-hari. Games online, kekerasan, pornografi, ini yang mereka akses setiap hari. Melihat dampak kekerasan terhadap anak juga itu datang dari si digital native dengan teknologi melalui games online dan pornografi ini. Kak Seto melihat bahwa dengan ditutupnya begitu banyak, ada ribuan akses pornografi oleh Kominfo, apa itu akan menyelesaikan masalah, Kak Seto, bahwa mereka tidak mengakses lagi? Atau justru dari 1.000 muncul 1 juta? Seperti mati satu tumbuh 1.000 ya. Betul. Ya, saya kira tidak serta-merta akan menghilangkan itu ya. Jadi sebetulnya adalah justru penguatan kerjasama antara anak-anak dengan para orang tua tadi. Orang tua juga jangan jadi kalau satunya native yang sebagai pendatang tuh imigran. Ya. Digital native, digital imigran. Jadi mereka sudah sangat akrab, tapi kita orang tua gaptek semua. Begitu. Jadi kita juga harus masuk ke dunia mereka, bersahabat dengan mereka, mungkin juga punya grup, punya Twitter, punya segala macam, sehingga jadi nggak gaptek. Jadi orang tua sekarang harus lebih canggih sebenarnya dari anaknya ya. Karena mereka sangat canggih sangat sekali. luar biasa. Saya kalau bisa share ada satu pengalaman, jadi yang konseling dengan saya, Kak Seto, usianya itu baru 7 tahun, kelas 2 SD, udah nggak mau sekolah karena dibully di sekolah. Ternyata waktu saya cari tahu kenapa dia dibully, kemudian mereka punya satu grup, itu ada yang sebut satu sosial media, ada 20 anak di dalamnya yang harus mengakses video porno dan foto porno. Kalau tidak mengakses itu seminggu 3 kali, dia dianggap gaptek dan dia berhak untuk dibully. Akhirnya nggak mau sekolah. Jadi saya melihat kelas 2 SD, ini sampai sudah masuk ke sana. Dan itu yang terjadi ya? Itu yang dan terjadi di masyarakat. Sekolah yang berbasis agama lagi. Yang kalau kita perhatikan bahwa orang tua mempercayakan dengan bekerja mencari uang katanya untuk pendidikan anak-anaknya, tapi justru anak-anak belajar dari sekolah, dari teman-teman yang salah. Betul. Kak Seto melihat ini seperti apa? Apa yang harus dilakukan orang tua sih, Kak Seto? Ya itu tadi ya, artinya penguatan kembali fungsi keluarga ini, sesibuk apapun para orang tua, mohon jangan ada kata-kata tidak ada waktu untuk anak. Ini sering saya jumpai. Entah ayah yang sibuk, ibu yang sibuk, bilang kan saya sudah punya babysitter, saya sudah sekolah mahal dan sebagainya. Jadi akhirnya kita justru akan merasa sangat kehilangan putra-putri kita untuk selamanya nanti. Jadi marilah kita kembali dengan adanya Hari Keluarga Nasional kemarin ini, kita fungsikan kembali keluarga dari mulai kalau masih kecil ya, tradisi mendongeng itu suatu tradisi yang sangat bagus untuk itu sudah mulai hilang ya, mulai hilang. Dan anak kalau mau suka mendongeng, suka membaca menulis berhitung lewat mendongeng ya, Kak Seto ya. Betul, memupuk minat baca, memperkenalkan matematika. Apalagi kalau yang mendongeng itu Kak Seto. Wah, udah paling. Saya belajar mendongeng itu dari Kak Seto dari kecil, hampir terpesona kalau di depan kaca ada Kak Seto. Kak Seto, kalau kita lagi kembali ke masalah media sosial yang gampang diakses, pornografi, kekerasan, terus game-game online, itu menjadi salah satu pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak yang kerap terjadi saat ini, Kak Seto? Iya, betul. Artinya sumber-sumber dari gadget ini memang sangat itu tadi, artinya bisa positif bisa negatif. Nah, sejauh itu tidak ada keterlibatan keluarga, tidak ada keterlibatan orang tua, memang akhirnya bisa negatifnya yang lebih muncul. Sebagai contoh misalnya, mungkin masih ingat kemarin kasus di Tangerang, yang seorang anak yang ada kasus cangkul dimasukkan itu yang melakukan adalah anak di bawah umur ya, Kak Seto ya, usia 15 sekarang tahun. ini terjadi lagi di Manado. Besok saya berangkat ke sana untuk menemui korbannya ini. Dan waktu ditanya pelakunya apa, terinspirasi oleh kasus yang kemarin. Karena foto yang kejadian itu diupload dan tersebar begitu luas. Media sosial juga sangat masif memberitakan tanpa ada penyaringan begitu ya. Dan foto-foto itu juga tanpa filter itu disebarkan dan sangat gampang mengaksesnya ya. Jadi akhirnya menginspirasi berbagai tindakan kejahatan terhadap anak. Sehingga ini juga harus menjadi perhatian tadi, unsur kekuatan kebersamaan dalam keluarga ini. Sebaiknya orang tua membatasi penggunaan gadget terhadap anak atau bagaimana? Iya, artinya membatasi ini, artinya anak juga harus seimbang dengan kegiatan yang lain. Jadi boleh saja ada disiplin. Oke, pegang gadget berapa menit misalnya. Diberikan jadwal. Iya, per hari berapa menit. Oke, selebihnya apa?
mungkin mendongeng, mungkin bermain, mungkin apa saja. Di rumah saya memperkenalkan permainan tradisional seperti engklek, gobak sodor, bentik di Jawa atau egrang. Itu ternyata anak suka gitu. Dan Mungkin mereka temannya bilang, bergerak, ya. jadul banget, tapi ada suatu gerakan dan ada suatu yang sangat baru juga untuk mereka. Jadi mungkin itu dipopulerkan di lembaga RT RW, bahkan kalau boleh dibikin suatu festival permainan tradisional secara lokal maupun nasional dan sebagainya. Berarti harus punya komitmen ya, Kak Seto ya, dari orang tua untuk melihat bahwa anak ini berharga, anak ini amanah, bahwa saya harus melakukan sesuatu mulai hari ini bagi anak-anak penerus bangsa ini. Jadi nggak bisa terlena, karena kalau tidak orang lain yang masuk untuk memenuhi pemenuhan kasih sayang ini. Karena memang kalau kita lihat yang terjadi saat ini, para pelaku kekerasan terhadap anak juga anak-anak di bawah umur ya, Kak Seto, itu juga sangat mengkhawatirkan ya. Itu kan sangat gawat juga. kan. Tapi kalau ngelihat mereka bisa juga menjadi korban sebelumnya, Kak Seto. Iya, korban karena lingkungan yang tidak Iya. kondusif, sehingga akhirnya mereka jadi korban, kemudian mungkin mereka meniru perilakunya atau dendam, oke saya balas dendam kepada yang lain akhirnya, begitu. Jadi ini diperlukan memang rehabilitasi terhadap ada rumah aman terhadap sebenarnya. korban ya. Betul, Betul. Ya. Dan Kalau memang korban tidak direhabilitasi ya akan menjadi takutnya korban. jadi pelaku-pelaku berikutnya. Ada korban menjadi pelaku lagi. Dan Iya. pelaku-pelaku ini akan menganggap ini hal yang biasa. Karena menjadi korban terkadang mereka juga jadinya menikmati. Jadi pelaku-pelaku predatornya jadi menikmati bahwa karena saya tidak dibereskan jiwa saya yang sakit ini, jadi saya jadi ikut enjoy gitu. Nah, ini kita tidak mau. Nah, rumah aman ini sebenarnya sangat penting sekali, Kak Seto, untuk segera dimulai dan diperbanyak mungkin di seluruh pelosok di Indonesia. Iya, betul. Tugas kita banyak sekali, Kak Seto, untuk menduplikasi. Tapi kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi? Betul. Itu pertanyaannya saya Betul. kira. Pendidikan keluarga ini juga menjadi pesan daripada Pak Jokowi melalui revolusi mental. Dan melihat dari revolusi mental ini sebenarnya pesan Kak Seto buat keluarga Indonesia. Sebagai orang tua harus bersikap seperti apa dengan digital native dan kita sebagai digital immigrant ini. Iya, mungkin pertama saya justru menuntut dari pemerintah dulu. Pemerintah akan ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berarti mengajarkan hal ini bisa melalui jalur pendidikan formal, bisa melalui jalur pendidikan non formal, kursus-kursus. Nah, informal ini dilupakan. Jadi keluarga juga perlu mendapatkan semacam panduan bagaimana menjadi orang tua yang efektif, orang tua yang bisa mendidik dengan cara yang benar sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bahwa isi pendidikan kita pertama adalah etika. Nah, etika, budi pekerti, nilai-nilai moral perlu diajarkan. Kedua adalah estetika, keindahan, cara bertutur kata, cara berbusana dan sebagainya. Baru kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu nasionalisme, bangga sebagai anak Indonesia, dan isi yang kelima adalah kesehatan, termasuk olahraga. Nah, kalau ini juga diberikan tadi melalui jalur-jalur RT RW, melalui tadi Satgas Perlindungan Anak dan sebagainya, maka akhirnya orang tua juga punya pegangan. Kalau tidak, kita sekarang orang tua nggak punya pegangan, mau jadi apa anak kita? Paling nggak seperti handbook ya, Kak Seto ya. Ada handbook, ada buku pegangan yang bisa menjadi acuan buat orang tua bagaimana menjadi orang tua. Betul. Dan orang tua nggak ada sekolahnya. Dan orang tua harus menyadari betul perannya di tengah-tengah keluarga ya. Kementerian Pendidikan tinggal mengcopy dan minta izin pengarangnya ya. Saya lupa pengarangnya siapa yang Happy Parenting itu. Itu saja dicetak oleh Kementerian Pendidikan yang biayanya cukup besar, disebar ke semua RT RW di seluruh Indonesia. Kita punya panduan begitu. Itu tips dari seorang psikolog anak. Nah, kalau keluarga saya juga mau menyebar di RT RW-nya gitu. Saya bisa tersanjung. Kalau dari seorang pakar pendidikan anak dan remaja, Mbak Novi, apa seharusnya yang dilakukan terhadap oleh orang tua dan juga lingkungan sekitar untuk mencegah hal-hal ini terjadi? Kalau buat saya sih nggak ada cara sebenarnya, know how. Bagaimana menjadi orang tua itu kan sesuatu kalau dianggap sebagai tanggung jawab, sebagai titipan dari yang di atas, dari Maha Kuasa kepada kita, saya yakin setiap orang tua akan melakukannya dengan takut bahwa nanti saya akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau setiap orang tua punya hati untuk mendidik anak-anak kita dengan ketakutan itu tadi, saya pikir PR kita akan sangat kurang sekali ya, Kak Seto. Karena kita mau tidak mau kita akan menjadi contoh. Apa yang kita mau ajarkan kepada anak-anak akan kita ubah semua
bahwa saya mulai hari ini harus lebih baik daripada yang kemarin karena saya mau memberikan contoh buat Sesuatu yang anak-anak menjadi role model bagi anak-anak setiap ya. aspek sebenarnya. Kita mau ajarkan nutrisi untuk yang sehat seperti tadi Kak Seto masuk ke poin yang kesehatan. Kemudian ada Mengajarkan rasa nasionalisme juga. Nasionalisme, nah anak-anak Dari kita anak, sekarang mendengar Lebih lagu bangga dengan Indonesia K-pop. Raya. Betul, kita dengar lagu Indonesia Raya dulu itu langsung mau Tegap tidak mau berdiri bersikap ya, tegap, langsung hatinya tuh terenyuh. Anak-anak bisa sambil ketawa-ketawa. hafalin aja enggak Pak Seto. Jadi saya pikir ini memang harus ditularkan. Orang tua sebenarnya menjadi pondasi, keluarga menjadi pondasi tiang utama untuk untuk mendidik menularkan anak-anak dan untuk kita. menghasilkan generasi penerus bangsa ini. Ya, baik. Terima kasih Kak Seto dan terima juga kasih. Seto, terima Mbak kasih Novi, terima banyak kasih. mentorku ini. Guru Terima besar kasih. saya. Waduh, Ini mentor guru besar. Itu salah besar. Ya, baik pemirsa, sebelum berpisah saksikan tips mingguan Happy Parenting dari Novita Tantri berikut ini. Di mana orang tuanya? Demikian kita merespon ketika melihat, mendengar dan membaca kasus kekerasan pada anak atau pelaku remaja yang melakukan kekerasan pada sesamanya. Setidaknya ada 5 kasus tertinggi versi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI sejak 2011 hingga 2015. Pertama adalah anak berhadapan dengan hukum. Kedua, kasus pengasuhan. Ketiga, pendidikan. Keempat, kesehatan. Serta kelima, nafsa, pornografi, dan cybercrime. Monitoring KPAI tahun 2012 di 9 provinsi juga menunjukkan 91% anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 87,6% di lingkungan sekolah, serta 17,9% di lingkungan masyarakat. Pencarian mereka pada lingkungan di luar rumah biasanya berawal dari minimnya interaksi dalam keluarga, termasuk mengisi batinnya. Jika kita peduli, kembalilah ke rumah, peluk dan rangkul anak-anak kita. Jadilah nadinya dengan memberi mereka cinta dalam setiap sendi kehidupannya. Mari lakukan hari ini, karena waktu tak akan terulang. Saya Novita Tantri, Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Ya pemirsa, tips tadi mengakhiri Happy Parenting episode kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dora Edward. Dan saya Novita Tantri. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Sampai jumpa.